Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pembahasan soal ujian akhir semester fisika dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dayang Ayuandira dengan NIM F1051201015 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas 1A1. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Balok 1 dengan massa 2 kilo meluncur tanpa slip dari ketinggian 1,8 meter dan menumbuk balok 2 yang bermassa 1 kilo. Setelah tumbukan balok 2 meluncur pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,4, tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian dengan E sama dengan 0,3. Nah, yang pertama diketahui M1 sama dengan 2 kilo, H sama dengan 1,8 meter, M2 sama dengan 1 kilo, dan mu K sama dengan 0,4. Yang ditanya, A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian dengan E sama dengan 0,3. Kemudian kita akan menjawab soal nomor 1, di mana EMA sama dengan EMB. EKA sama dengan 0 dan EPB sama dengan 0. Sehingga A kita rumuskan EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, di situ kita ketahui bahwa EKA sama dengan 0 dan EPB sama dengan 0. Sehingga EPA sama dengan EKB. Kemudian kita masukkan rumus energi potensial dan energi mekanik. Sehingga MGHA sama dengan setengah M VB kuadrat. VB kuadrat sama dengan akar dari 2GH. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapat. Sehingga VB kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 1,8. Hasilnya ialah akar 36. VB sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian, sigma P sama dengan sigma P aksen. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. 2 kali 6 ditambah 1 kali 0 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Sehingga hasilnya 12 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, kita ketahui bahwa M1 ialah 2 kilo dan M2 ialah 1 kilo. Sehingga 12 sama dengan 2 V1 aksen ditambah V2 aksen. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian, untuk mencari persamaan yang kedua, kita menggunakan rumus E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Sehingga E-nya kita masukkan bernilai 1 karena lenting sempurna. 1 sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per 0 kurang 6. Sehingga 1 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per 6. 6 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Nah, itu persamaan yang kedua. Karena kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita eliminasi. 12 sama dengan 2V1 aksen ditambah V2 aksen. 6 sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, untuk menghilangkan V2 aksen, di sini kita kurangkan. Sehingga hasilnya ialah 6 sama dengan 3 V1 aksen. Kita sederhanakan menjadi 2 sama dengan V1 aksen. Kemudian kita substitusikan V1 aksen sama dengan 2 ke persamaan 1. Sehingga 12 sama dengan 2 V1 aksen ditambah V2 aksen. V1 aksen ini kita ganti dengan 2. Sehingga 12 sama dengan 2 kali 2 ditambah V2 aksen. 12 sama dengan 4 ditambah V2 aksen. 12 dikurang 4
sama dengan V2 aksen, sehingga 8 sama dengan V2 aksen. Kemudian, kita menggunakan rumus W sama dengan delta EK. Min W gesek sama dengan EKC dikurang EKB. Min F gesek kali S sama dengan 0 dikurang setengah MVB kuadrat. Min mu K dikali N dikali S sama dengan min setengah dikali 1 dikali 8 pangkat 2. Min 0,4 dikali 10 dikali S sama dengan min 32. 4S sama dengan 32. S sama dengan 8 meter. Jadi, jarak tempuh balok 2 sampai berhenti ketika lenting sempurna adalah 8 meter. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 1B, yaitu mengenai tumbukan lenting sebagian dengan E sama dengan 0,3. Nah, yang pertama kita tuliskan persamaan pertama yang sudah kita dapat tadi, yaitu 12 sama dengan 2V1 aksen ditambah V2 aksen. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Nah, karena sudah ada ketentuan di sini E sama dengan 0,3, kita ubah E-nya menjadi 0,3. Sehingga 0,3 sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per 0 dikurang 6. Hasilnya menjadi 0,3 sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per 6. Sehingga dapatlah hasil 1,8 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Itu persamaan yang kedua. Seperti sebelumnya, karena kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, kemudian kita eliminasilah keduanya. Nah, untuk menghilangkan V2 aksen di sini, kita harus mengurangkan. Sehingga 12 dikurang 1,8. Hasilnya 10,2. Dan 2V1 aksen dikurang min V1 aksen. Hasilnya 3V1 aksen. Kemudian kita sederhanakan. Sehingga menjadi 3,4 sama dengan V1 aksen. Setelah itu, kita substitusikan V1 aksen sama dengan 3,4 ke persamaan 1. Sehingga hasilnya 12 sama dengan 2 kali 3,4 ditambah V2 aksen. 12 sama dengan 6,8 ditambah V2 aksen. Kita pindah ruaskan sehingga menjadi 12 dikurang 6,8 sama dengan V2 aksen. Sehingga V2 aksen sama dengan 5,2. Kemudian kita lanjut dengan menggunakan rumus W sama dengan delta EK, di mana W ini ialah min W gesek sama dengan EKC dikurang EKB. Sehingga min F gesek dikali S sama dengan 0 dikurang setengah MVB kuadrat. Kemudian min mu K dikali M dikali G dikali S sama dengan min setengah dikali MVB kuadrat. Sehingga S sama dengan VB kuadrat per 2 mu K kali G. Kemudian kita substitusikan angka-angka yang sudah kita dapat, sehingga menjadi S sama dengan 5,2 pangkat 2 per 2 dikali 0,4 dikali 10. Sehingga S sama dengan 27,04 per 8. S sama dengan 3,38. Sehingga jarak tempuh balok 2 sampai berhenti ketika lenting sebagian dengan E sama dengan 0,3 adalah 3,38 meter. Lanjut pada soal nomor 2. Sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Jika dicelupkan dalam air, 3/4 bagian kubus yang muncul di atas permukaan air. Tentukan massa jenis kubus. Jika kubus tersebut dicelupkan ke dalam minyak, berapa bagian kubus yang muncul dari permukaan air? Dengan massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Diketahui R
sama dengan 8 cm. Rho air atau massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik. Dan rho minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Yang muncul 3/4 bagian, dan yang tercelup berarti 1/4. Yang ditanya, A. Massa jenis benda. B. Jika kubus dicelupkan ke dalam minyak, berapa bagian kubus yang muncul? Untuk menjawab soal nomor 2. Yang pertama, A. Massa jenis kubus. Kita mencari gaya tekan ke atas atau FA, di mana rumus FA ini ialah massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikali V celup. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada, sehingga 1000 dikali 10 dikali 1/4 dikali 0,08 pangkat 3. 0,08 ini ialah rusuk dari kubus tersebut. Kemudian didapatlah hasil FA sama dengan 1,28 Newton. Setelah mencari gaya tekan ke atas, selanjutnya kita mencari massa celup, di mana rumus massa celup ini bisa kita menggunakan FA sama dengan massa celup dikali percepatan gravitasi, sehingga massa celup sama dengan FA per percepatan gravitasi. Kita masukkan angka yang sudah kita dapat, 1,28 per 20, sehingga hasilnya 0,128. Nah, yang terakhir, mencari massa jenis kubus. Dirumuskan M celup per V, di mana M celup yang sudah kita dapat ialah 0,128 per volume. Volumenya tadi itu 0,08 pangkat 3, sehingga hasilnya ialah 250. Lanjut, soal nomor 3. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 PA. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas dasar wadah. A. Hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang. B. Jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitunglah laju semburan air sekarang. Ambil P0 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 PA. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. C. Tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,5 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Selanjutnya, diketahui P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 Pascal. P0 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H sama dengan 2,5 meter dan H sama dengan 1 meter. Yang ditanya, A. V2 semburan pertama, B. V2 setelah segel bocor, dan C. Perbandingan jarak pancar air ketika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Kemudian untuk menjawab soal yang A, kita menggunakan persamaan Bernoulli, di mana persamaannya ialah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 pangkat 2 ditambah rho GH2. Nah, kita ketahui bahwa P1 sama dengan P2, sehingga bisa kita coret. Dan V1-nya bernilai 0, sehingga rumusnya menjadi rho GH1 sama dengan setengah rho V2 pangkat 2 ditambah rho GH2. Kemudian, rho GH1 dikurang rho GH2
sama dengan setengah rho V2 pangkat 2. Rho G dikali H1 dikurang H2 sama dengan setengah PV2 pangkat 2. Karena di sisi kiri dan di sisi kanan ada rho atau massa jenis, maka bisa kita coret sehingga G dikali H1 dikurang H2 sama dengan setengah V2 pangkat 2. Karena H1 dikurang H2 sama dengan H aksen, maka G kali H aksen sama dengan setengah V2 pangkat 2. Sehingga V2 sama dengan akar dari 2GH aksen. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah ada, sehingga menjadi V2 sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 1,5. V2 sama dengan akar dari 30. Akar dari 30 ialah 5,47 meter per sekon. Kemudian yang B, V2 atau semburan saat segel bocor. Segel bocor di sini tak hanya ada tekanan hidro, sehingga tekanan total sama dengan tekanan ATM ditambah tekanan hidrostatis. Atau kita lambangkan dengan P total sama dengan P ATM ditambah P hidro. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada, sehingga P total sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1,05 dikali 10 pangkat 5. Sehingga hasilnya ialah 2,39 dikali 10 pangkat 5. Kemudian kita lanjutkan menggunakan persamaan Bernoulli, di mana persamaannya ialah P1 ditambah setengah PV1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 pangkat 2 ditambah rho GH2. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada. 2,39 dikali 10 pangkat 5 ditambah 0 ditambah 1000 dikali 10 dikali 2,5 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah setengah kali 1000 dikali V2 pangkat 2 ditambah 1000 dikali 10 dikali 1. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi 2,39 dikali 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah 25.000 dikurang 10.000 sama dengan 500 V2 pangkat 2. Hasilnya menjadi 1,34 dikali 10 pangkat 5 ditambah 15.000 sama dengan 500 V2 pangkat 2. Sehingga 149.000 sama dengan 500 V2 pangkat 2. V2 pangkat 2 sama dengan 149.000 per 500. Sehingga V2 sama dengan akar dari 298. V2 sama dengan 17,26 meter per sekon. Kemudian kita akan menjawab soal yang C, yaitu mengenai perbandingan jarak pancar air. Di sini kita ketahui jarak pancar air kita lambangkan dengan X, di mana rumus X ialah V kali T. Dan kita masukkan V sama dengan akar 2GH1 dikali T, di mana T-nya ialah akar 2H2 per akar G. Sehingga kita sederhanakan X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Yang pertama, H1 sama dengan 0,5. Kita mencari H2 aksen, di mana rumusnya ialah H besar dikurang dengan H1. H2 aksen sama dengan 2,5 dikurang 0,5, sama dengan 2 meter. Jadi dapat kita cari untuk jarak pancar air X1 sama dengan 2 kali akar H1 kali H2 aksen. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada menjadi 2 dikali akar 0,5 kali 2. Sehingga menjadi 2 akar 1. Hasilnya ialah 2 meter.
Kemudian untuk H2 sama dengan 1,25. Di sini rumusnya sama. Tinggal kita cari H2 aksen. H2 aksen sama dengan 2,5 dikurang 1,25 sama dengan 1,25 meter. X2 sama dengan 2 dikali akar H2 dikali H2 aksen. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada menjadi 2 dikali akar 1,25 dikali 1,25, yaitu hasilnya 2 dikali 1,25, yaitu 2,5 meter. Yang kemudian H3 sama dengan 2. H2 aksen sama dengan 2,5 dikurang 2, yaitu 0,5. X3 sama dengan 2 akar H3 kali H2 aksen. Sehingga X3 sama dengan 2 kali akar 2,03. Sehingga 2 kali akar 1 yaitu 2 meter. Kemudian dapat kita ketahui perbandingan antara X1, X2, dan X3 ialah 2 banding 2,5 banding 2. Atau setara dengan 4 banding 5 banding 4. Kemudian lanjut pada soal nomor 4. Sebuah bola besi memiliki jari-jari 80 cm. Di dalam bola besi terdapat rongga yang berbentuk bola juga. Lihat gambar di bawah. Ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata bola besi tersebut melayang di atas air. Dari informasi ini, hitung jari-jari rongga dalam bola besi. Massa jenis besi adalah 7.600 kilo per meter kubik. Kemudian kita analisis diketahui. Diketahui R sama dengan 80 cm. Kita ubah menjadi meter sehingga menjadi 0,8 meter. Kemudian massa jenis besi sama dengan 7.600 kg per meter kubik. Yang ditanya ialah R kecil atau jari-jari rongga dalam bola besi. Yang pertama, untuk mencari V bola besi tercelup. Di sini kita menggunakan rumus 4/3 pi R pangkat 3. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada, sehingga menjadi 4/3 dikali 3,14 dikali 0,8 pangkat 3. Hasilnya ialah 2,14 meter kubik. Yang kedua, kita mencari FA bola, di mana rumusnya ialah Rho GH. Tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah ada, 1000 dikali 10 dikali 2,14. Hasilnya ialah 21.400 Newton. Kemudian kita mencari volume material besi saja, di mana rumusnya ialah 4/3 pi R pangkat 3 dikurang 4/3 pi R pangkat 3, di mana R besar menunjukkan jari-jari pada bola besi, sedangkan R kecil ialah jari-jari dalam rongga bola besi. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada, sehingga menjadi 2,14 dikurang 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3. Sehingga 2,14 dikurang 4,19 kali R pangkat 3. Kemudian kita mencari massa material besi saja. Rumus yang kita gunakan ialah Rho B dikali V aksen. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah ada menjadi 7.600 dikali 2,14 dikali 4,19 R pangkat 3. V aksen di sini ialah volume material besi saja. Kemudian berat bola besi, di mana rumusnya ialah massa benda atau MB dikali dengan percepatan gravitasi, sehingga 7.600 dikali 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3 dikali 10. Kemudian hasilnya menjadi 76.000 dikali 2,14 dikurang 4,19
R pangkat 3. Nah, karena bola melayang, maka WB sama dengan FA, atau 2,14 dikali 4,19 R pangkat 3, sama dengan 21.400. Atau 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3 sama dengan 21.400 per 76.000. 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3 sama dengan 0,28. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga menjadi 4,19 R pangkat 3 sama dengan 2,14 dikurang 0,28. 4,19 R pangkat 3 sama dengan 1,86. Sehingga R pangkat 3 sama dengan 1,86 per 4,19. R pangkat 3 sama dengan 0,444. Sehingga R sama dengan 0,444 dikali 1/3, atau hasilnya 0,76. Kemudian kita ubah ke cm menjadi 76 cm. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 5. Gambar di samping merupakan bola yang dilempar berputar searah jarum jam di udara. Arah kecepatan udara ke atas. Lukiskan bentuk lintasan pergerakan bola di udara tersebut. Jelaskan mengapa bentuk lintasan pergerakan bola itu sesuai dengan gambar yang Anda buat. Berdasarkan gambar yang telah saya buat, hal yang terjadi pada bola ketika bola melaju tentunya udara berlawanan. Jika memang bola tidak berotasi dengan cepat, dia menghasilkan juga pergerakan udara yang searah dengan rotasinya. Aliran udara yang searah dengan rotasi bola akan bergerak relatif lebih cepat daripada aliran udara bola pada sisi lain yang arahnya berlawanan dengan arah rotasi bola. Dan berdasarkan prinsip Bernoulli, ketika udara semakin cepat mengalir, maka tekanannya akan semakin kecil, dan inilah yang terjadi pada sisi di mana udara bergerak relatif lebih cepat. Hal lainnya pada aliran udara yang berlawanan dengan arah rotasi bola akan mengakibatkan udara tidak cepat mengalir, sehingga tekanannya menjadi besar. Disinilah terjadi perbedaan tekanan, sehingga bola akan membelok ke arah tekanan yang lebih kecil. Sekian pembahasan soal ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang dimengerti dan kurang diperjelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.